Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. My turning point, titik balik saya. Hai para pendengar podcast, apa kabar semuanya? Dimanapun Anda berada saat ini sahabat podcast, saya berdoa semoga para pendengar semuanya sahabat podcast diberikan kesehatan, sehat walafiat bersama keluarga, tetap berbahagia dan makin bertambah rezekinya dari hari ke hari. Para pendengar, setiap orang sukses, setiap manusia pasti punya titik balik dalam kehidupannya, yaitu sebuah peristiwa yang dialaminya sendiri yang membuat dia ambil keputusan yang sangat luar biasa yang kemudian bisa merubah hidup dia kemudian hari. Ataupun mungkin seseorang itu tidak pernah mengalami sebuah peristiwa, tetapi dari peristiwa orang lain dia menjadikan titik balik bagi kehidupannya sehingga dia sungguh-sungguh fight, bertarung ya untuk kehidupannya, untuk mencapai kesuksesan. Setiap orang sukses kalau ditanya pasti ada titik balik dalam kehidupannya. Tetapi setiap orang gagal, mereka tidak punya titik balik. Mereka terima kehidupan ini walaupun buruk, walaupun tidak enak, mengalir aja. Mereka hanya pasrah. Kita nggak bisa pasrah, kita ikhlas dengan apa yang kita alami saat ini, tetapi kita harus berjuang untuk keluar dari masalah persoalan kita. Para pendengar, saya juga memiliki the part of my story, the part of my life, jadi sebagian dari kisah hidup saya yang menjadikan turning point, titik balik bagi kehidupan saya. Saya sendiri dibesarkan dari keluarga pengusaha. Kakek saya pengusaha, ayah saya pengusaha. Saya juga dididik jadi pengusaha sejak di bangku kuliah, dan sejak kuliah sampai lulus kuliah saya sudah belajar jadi pengusaha. Saya sudah membangun total ada 10 macam bisnis. Total 10 macam bisnis, dan saya mengalami 3 kali kebangkrutan. Dan itu membuat modal saya semua habis. Saya sudah nggak bisa bangun lagi. Saya rasanya dunia ini sudah ambruk. Pada saat kita di titik terendah, ada saja persoalan yang datang. Ada saja yang kita katakan hal-hal yang tidak kita harapkan muncul. Orang katakan kalau sudah jatuh ketimpa tangga lagi ya. Kalau kita sudah mengalami kesialan, kok ada saja hal-hal yang membuat kita sial, dan sesuatu peristiwa yang menambah lagi kesialan kita, penderitaan kita, dan seterusnya. Itu saya alami teman-teman. Pada saat saya mengalami kebangkrutan dan modal kami juga sudah habis, sudah nggak tahu gimana cara melunasi hutang-hutang di bank. Disitulah ada peristiwa yang sangat luar biasa terjadi. Di mana teman-teman, sebelumnya saya juga pada waktu saya jadi pengusaha yang masih sukses, saya ada menangani yang namanya organisasi. Saya ikut sebuah organisasi yang nirlaba yang banyak membantu orang-orang, teman-teman. Nah, suatu kali ada penawaran di organisasi saya ini. Ada seorang anak muda baru lulus SMA dari Kalimantan, orang miskin orang tuanya. Anak ini keterima di kota Surabaya, tetapi
dia tidak bisa membiayai kuliahnya. Sedangkan anak ini sekolahnya pintar, selalu juara waktu SMA-nya, sekarang keterima di salah satu universitas di Surabaya dan dia tidak bisa membayar uang kuliah, uang pangkal maupun uang kuliahnya maupun kos-kosannya. Waktu itu ditawarkan kepada siapa yang mau sebagai donatur dari anak muda ini. Dan saya tergerak dan saya ketemu anaknya baik, anaknya sopan, anaknya sungguh-sungguh anak yang berkarakter yang baik, dan akhirnya saya membiayai dia selama kuliah, uang pangkal maupun uang kuliah setiap bulan. Sehingga anak ini lulus kuliah dengan sangat membanggakan, dan orang tuanya yang orang miskin tidak punya ini sangat bangga dengan anak muda pria ini. Mereka sangat bangga, bersyukur, dan anak ini keterima di sebuah perusahaan yang perbankan yang cukup besar di bagian pusat komputernya. Dan tidak lama setelah dia bekerja di sana, dalam waktu 6 bulan setelah dia bekerja, apa yang terjadi? Anak ini terdeteksi kena kanker dan sudah stadium 4 lebih. Itu syok sekali, orang tuanya syok. Saya pun syok, tidak menyangka. Kita gak pernah tahu apa rencana Tuhan. Kenapa kok begini? Yang jelas semua syok. Dan anak ini harus di kemoterapi. Dan pada saat anak ini mengalami masalah tersebut, yang butuh biaya besar untuk pengobatannya, biaya kemonya, disitulah saya juga mengalami kehancuran. Saya bangkrut, ekonomi saya hancur. Saya ingin menolong anak ini, tetapi apa daya? Kami makan aja dengan hutang di bank. Dia kemo 2 kali di sebuah rumah sakit swasta di Surabaya, dan kemo ketiga saya sudah tidak sanggup membiayai. Karena kehidupan saya juga lagi susah, makan aja hutang di bank. Nah, dan saya sudah patah semangat dalam hidup ini. Saya sudah pasrah, saya sudah patah semangat. Saya sudah bingung. Modal saya sudah nggak ada lagi dan tidak ada satu bank pun yang mau memberikan tambahan modal usaha kepada kami. Semua tertutup, jalan buntu. Ditambah peristiwa anak pria yang baik ini menderita kanker dan kemo ketiga harus punya dana untuk membiayai dan cukup besar biaya kemonya. Disitulah pertama kali dalam hidup saya, the first time of my life, saya meminta bantuan orang. Bukan untuk saya, tetapi untuk anak ini. Ayah saya selalu melarang saya berhutang sama orang atau minta bantuan kepada orang. Dan itu saya sungguh-sungguh pegang apa ayah saya nasihatkan kepada saya. Tapi situasi saat itu, karena untuk anak ini, kalau dia tidak di kemo dia akan meninggal. Dia mau di kemo, saya gak punya biaya lagi untuk kemo ketiga kalinya. Dan saya kenal ada 5 donatur yang sering memberikan nilai yang sangat-sangat besar. Dan mereka tiap kali berikan agar nama mereka juga dikenal. Saya datangi satu persatu donatur tersebut untuk saya minta bantuan. Bantuan untuk membantu anak muda ini yang miskin ini, yang baik hati ini untuk biaya kemonya. Yang ketiga, para pendengar tahu tidak? Satu persatu donatur yang kelihatannya wow rela memberi untuk nama mereka dikenal, satu persatu menolak. Mereka katakan, siapa anak muda ini, saya nggak kenal. Kamu nyumbang sendiri. Saya katakan, saya tidak punya kemampuan lagi untuk membantu anak ini. Saya sudah cukup membantu dan saya sudah gak bisa membantu lagi. Ini antara hidup dan mati. Kalau kita gak bantu, anak muda ini akan meninggal. Kan dia tidak bisa di kemo lagi. Semuanya menolak. Dan
saya masuk di toilet di tempat kantor organisasi tersebut, saya menangis. Menangis bukan apa, saya shock. Saya tidak menyangka sama sekali. Disitulah pertama dalam hidup saya katakan my turning point, bahwa saya tidak akan pernah meminta-minta bantuan kepada orang lagi. Saya malu, benar-benar malu. Dan akhirnya saya nggak bisa bayar kemo ketiga. Dan anak muda ini bersama keluarganya harus lari sembunyi-sembunyi dari rumah sakit tersebut. Dan akhirnya mereka kembali ke Kalimantan. Beberapa minggu kemudian anak muda ini meninggal dunia. Dengan tenang tentunya, dan saya percaya dia sudah ada di surga. Pada saat anak muda ini meninggal, that's my turning point, the second my turning point. Turning point titik balik saya kedua. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mau menjadi orang miskin. Saya tidak mau menjadi orang yang tidak bebas keuangan. Cukup sekali ini saya alami ini. Saya bisa membayangkan kalau saya tidak mau bangkit lagi. Saya tidak mau merubah hidup saya. Jangan sampai kemudian ada kejadian kedua, ketiga, dan seterusnya yang dialami keluarga saya, andai kata, dan saya tidak harapkan itu terjadi sebetulnya. Itu terjadi dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Cukup satu kali ini Tuhan, cukup satu kali ini pelajaran berharga dalam hidup saya. Itu adalah titik balik saya. Saya tidak mau jadi orang miskin, saya harus jadi orang kaya, saya harus jadi orang yang bebas keuangan. Teman-teman, saya mengalami 10 kali kebangkrutan. Dan saya sadari saya mendapat sebuah kata-kata motivasi yang bagus sekali yang menguatkan saya. Dikatakan demikian, kebangkrutan terburuk adalah manusia yang sudah kehilangan semangatnya. Walaupun manusia sudah kehilangan banyak hal, namun apabila ia masih mempunyai semangat, maka ia bisa melangkah lagi menuju sukses. Kebangkrutan terburuk adalah manusia yang sudah kehilangan semangatnya. Walaupun manusia sudah kehilangan banyak hal, namun apabila ia masih mempunyai semangat, maka ia bisa melangkah lagi menuju sukses. Saya katakan yes, saya 10 kali bangkrut, saya nggak boleh kehilangan semangat lagi. Kalau tidak saya akan bangkrut seumur hidup saya. Saya harus bangkit semangat saya. Yang bisa menolong saya adalah diri saya sendiri dan Tuhan. Tuhan tidak mungkin menolong saya kalau saya tidak mau melangkah dan tetap semangat mengarungi hidup ini. Dan saya bangkit semangat saya lagi. Saya bangkit lagi. Saya berdoa sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan bukakan jalan bagi saya. Saya udah gak punya modal lagi Tuhan. Saya gak punya modal lagi. Tapi saya gak tahu caranya bagaimana. Saya harus menjadi orang kaya, bebas keuangan dan sukses. Tuhan tunjukkan, bukakan jalannya bagi saya dan istri saya. Sehingga kita bisa menemukan jalan yang tepat. Sebuah bisnis yang tanpa modal yang bisa membebaskan kami menjadi kebebasan keuangan. Membebaskan kami dari hutang. Itu saya lakukan teman-teman, dan tiap hari saya lewati dengan semangat bersyukur dan berdoa. Dan mencari bisnis apa yang kami bisa kerjakan. Dan akhirnya kami menemukan bisnisnya. Dan Tuhan kembalikan semuanya sampai hari ini. Jadi para pendengar podcast, apa titik balik Anda? Titik balik adalah sebuah peristiwa yang sangat Anda alami, yang sangat pahit sekali. Itu harus jadi titik balik Anda. Atau mungkin saat ini Anda tidak mengalami peristiwa apapun. Anda mendengarkan kisah orang lain ataupun kisah saya. Itu bisa menjadikan pelajaran bagi kehidupan Anda untuk Anda ambil keputusan menjadikan titik balik Anda agar tidak mengalami seperti kami atau orang lain. Oke, para pendengar podcast, itu sekelumit dari kisah kami tentang titik balik kami. Ambil keputusan Anda untuk tetap semangat, bangkit dari kebangkrutan, dan
mencapai sukses impian Anda untuk bebas keuangan, untuk keluarga Anda cintai. Semoga bermanfaat dan salam sukses buat Anda semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.